Sejak tahun 2015, pemerintah telah mengalokasikan anggaran negara untuk dana desa. Hal ini sebagai wujud nawacita Presiden Joko Widodo untuk membangun dari pinggiran desa, serta amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana desa. Namun, dana yang diperoleh tiap desa sebesar 1 miliar rupiah tersebut rentan dikorupsi, sehingga justru hanya memperkaya segelintir orang di desa itu. Video ini akan membahas mengenai mengapa kita harus mencegah korupsi. Simak selengkapnya sampai akhir. Desa merupakan elemen terkecil dari negara, namun terdekat dengan masyarakat. Berdasarkan data potensi desa tahun 2018, ada 75.436 desa di Indonesia. Dari segi ekonomi, desa merupakan tempat bagi 146.876 UMKM, 33.886 koperasi, dan 219.413 unit usaha perdagangan serta akomodasi. Selain itu, desa yang didominasi sektor ekonomi pertanian mampu menyerap 39,7 juta tenaga kerja Indonesia pada 2017. Hal ini menunjukkan desa memiliki potensi ekonomi yang besar di Indonesia. Terkait dengan hal itu, menyebabkan pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki nawacita membangun dari pinggiran desa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Bentuk nyata nawacita itu adalah dana desa dari pemerintah pusat untuk seluruh desa-desa di Indonesia, yang dapat dipergunakan oleh desa untuk membangun infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, maupun peningkatan pelayanan publik di desa. Sepanjang tahun 2015 sampai 2020, dana desa telah disalurkan sebanyak 329,8 triliun rupiah. Pada tahun 2020, dengan jumlah 72 triliun rupiah, tiap desa di Indonesia rata-rata memperoleh dana sebesar 930 juta rupiah. Melalui dana desa juga, pemerintah desa diberi tanggung jawab sekaligus kewenangan untuk mengelola dana desa sesuai dengan tujuan prioritas desa, sebagaimana tercantum dalam rencana kerja pemerintah desa dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Meski sudah diberikan dana desa dan diberikan kewenangan mengelola dana desa, angka kemiskinan di desa masih cenderung tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Maret 2021, jumlah kemiskinan di desa mencapai 13,1% atau 15,37 juta jiwa. Hal itu lebih besar dari angka kemiskinan di perkotaan yang mencapai 7,89% pada periode yang sama. Selain itu, pelayanan publik di desa juga tidak kunjung optimal. Berdasarkan studi Rewita tahun 2019 di Kabupaten Musi Banyuasin dan Indri Widianti tahun 2019 di Kabupaten Jatinegara, pelayanan publik belum berjalan optimal di desa. Padahal, berdasarkan pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas pembangunan dana desa, tujuan dana prioritas dana desa ialah peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik. Adapun sebab tidak optimalnya pemanfaatan dana desa, yaitu rentannya terjadi korupsi dana desa. Korupsi itu muncul karena nilai dana desa yang besar, kewenangan yang besar, namun tidak dibarengi dengan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch, korupsi dana desa cenderung tinggi setiap tahunnya. Sepanjang tahun 2015 sampai 2019, rata-rata terjadi 61 kasus korupsi dana desa
yang dilakukan oleh 52 kepala desa dan merugikan keuangan negara mencapai 256 miliar rupiah. Selama kurun waktu tersebut juga, korupsi menyebabkan kerugian keuangan negara hingga 1,28 triliun rupiah. Banyaknya kasus korupsi tersebut menunjukkan rentannya korupsi dana desa. Berdasarkan studi Jakaria tahun 2020, setidaknya terdapat 5 modus korupsi dana desa. Pertama, penggelembungan anggaran. Sepanjang 2015 sampai 2017, terdapat 14 kasus korupsi dengan modus penggelembungan anggaran. Salah satu kasusnya dilakukan oleh Kepala Desa Administratif Sumbawa Abdul Rashid Takamukan yang menaikkan harga pembelian 15 motor desa dari masing-masing semula 23,5 juta rupiah menjadi 29 juta rupiah. 2. Kegiatan atau proyek fiktif. Dalam modus ini, pemerintah desa membuat proyek yang sebenarnya tidak ada atau fiktif, namun seolah-olah ada untuk memperoleh dana demi keuntungan pribadi. Salah satu kasusnya dilakukan oleh Kepala Desa Kalukuk, Kabupaten Jeneponto, Syamsul Japarang, yang membuat nota atau kwitansi fiktif atas pembelian inventaris desa sebesar 48,9 juta rupiah. Padahal uangnya digunakan untuk keuntungan pribadi. 3. Laporan fiktif. Dalam modus ini, laporan kegiatan dibuat tidak sebagaimana aslinya. Salah satu kasusnya dilakukan oleh PJ Desa Arpak Kabupaten Bangkalan tahun 2016 yang membuat laporan dana desa seolah-olah sudah selesai dilaksanakan dan dana sudah dicairkan, padahal kenyataannya belum selesai pelaksanaan proyek tersebut. Keempat, penggelapan. Dalam modus ini, pelaku memperoleh barang secara sah, namun menjadi tidak sah karena pemanfaatannya. Modus ini seperti yang dilakukan oleh Kepala Desa Matang Ulim, Kabupaten Aceh Utara tahun 2017, yang dilakukan oleh uang yang sedianya digunakan untuk kegiatan desa, namun justru digunakan untuk liburan ke luar negeri oleh Kepala Desa. 5. Penyalahgunaan anggaran. Salah satu kasus dengan modus ini terjadi di Desa Taraweang, Kabupaten Pangkep tahun 2018. Kepala desa yang mencairkan dana untuk pengadaan barang desa, namun dananya dipergunakan untuk membayar hutang pribadi kepala desa. Korupsi dana desa yang rentan terjadi menimbulkan 4 dampak. 1. Melanggengkan kemiskinan di desa. Hal ini dikarenakan dana desa tidak dipergunakan dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa, melainkan dikorupsi untuk keuntungan seorang atau sekelompok orang di desa. 2. Hilangnya potensi ekonomi di desa. Korupsi dana desa menyebabkan hilangnya potensi ekonomi di desa. Hal ini dikarenakan tidak bertahannya infrastruktur desa atau pengembangan desa. 3. Hancurnya swadaya masyarakat. Korupsi menyebabkan kepercayaan masyarakat pada pemerintahan desa menurun. Akhirnya, masyarakat tidak terlibat aktif dalam kegiatan yang membutuhkan partisipasi masyarakat. 4. Terhambatnya demokratisasi partisipasi masyarakat desa. Tidak akuntabel dan partisipatifnya pengambilan kebijakan penggunaan dana desa demi tujuan korupsi menyebabkan praktik demokratisasi di desa tidak berjalan. Masyarakat desa dapat mencegah terjadinya korupsi dana desa. Hal itu melalui 5 cara. Pertama, meminta penyediaan akses informasi program dan anggaran desa kepada pemerintahan desa. Kedua, adanya kesadaran partisipasi aktif masyarakat untuk mengikuti berbagai program desa. 3. Penyediaan akses komunikasi antara perangkat desa dan masyarakat. 4. Optimalkan peran organisasi yang ada di desa, seperti Karang Taruna dan lain sebagainya. 5. Optimalkan peran badan usaha milik desa.
Demikian uraian mengenai praktik korupsi di desa. Semoga bermanfaat.